Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi 11 dan 12 tentang sifat-sifat sistem perpajakan yang baik dan insiden pajak, efisiensi ekonomi, dan pajak optimal. Baik, pemateri pertama, saya sendiri atas nama Yunita Novita Mamo. Saya akan menjelaskan tentang sifat pajak. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan pada wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk melaksanakan kewajiban pajak. Jika seseorang telah memenuhi kedua syarat tersebut, namun tidak melaksanakan kewajiban pajak, maka bisa dikatakan orang tersebut melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam sifat pajak, ada 4 sifat pajak yang berlaku di Indonesia. Sifat ini kemudian disampaikan dengan berbagai sebutan dan cara berbeda tergantung dengan konteksnya. Baik, yang pertama, pajak bersifat sebagai kontribusi wajib untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam pelaksanaan kewajiban pajak, misalnya telah memiliki penghasilan, misalnya penghasilan di atas PTKP, melakukan transaksi dagang atau jual beli, serta melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Yang kedua, pajak bersifat memaksa. Diartikan sebagai kewajiban yang tidak dapat dielakkan. Warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif kemudian dipaksa oleh regulasi yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kewajiban pajak sendiri mulai dari menghitung, membayar atau menyetor hingga melaporkan pajak dengan surat pemberitahuan. Yang ketiga adalah timbal balik dari pajak bersifat tidak langsung. Tidak sama dengan transaksi ekonomi pada umumnya yang memberikan timbal balik secara langsung. Pajak memiliki timbal balik untuk jangka panjang. Setelah kewajiban dilaksanakan, maka warga negara akan mendapat imbalan berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang bisa dinikmati untuk jangka panjang. Yang terakhir adalah pajak bersifat baku. Karena memiliki dasar undang-undang yang jelas, pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini kemudian dibedakan sesuai peruntukannya dan berlaku secara umum untuk setiap subjek dan objek yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa pajak merupakan pemasukan besar untuk negara dimanapun letaknya. Terdapat beberapa fungsi yang kemudian memiliki efek pada kelangsungan hidup suatu negara, ialah anggaran, mengatur, pemerataan, dan stabilisasi. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu fungsi pajak tersebut. Yaitu yang pertama, anggaran. Pajak memiliki fungsi anggaran di mana pajak menjadi pemasukan keuangan negara terbesar yang merupakan wujud pengumpulan dana dari warga negara ke kas negara. Fungsi ini berperan besar untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lain. Sebagai pemasukan, pajak berfungsi untuk menjaga keseimbangan belanja dan pendapatan negara. Baik, yang kedua adalah mengatur. Pajak ini menjadi alat pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi ini antara lain digunakan untuk menghambat inflasi, alat mendorong kegiatan ekspor, proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, dan menjadi pengatur investasi modal yang membantu perekonomian agar
makin produktif. Yang berikut adalah pemerataan. Pajak ini digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan negara serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerataan ini sendiri erat kaitannya dengan fungsi anggaran, yakni untuk mendukung negara dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan demi tercapainya rakyat yang adil dan makmur. Yang berikut adalah stabilisasi. Pajak juga digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian. Sebagai contoh nyata adalah untuk mengatasi inflasi, yakni dengan penerapan pajak yang lebih tinggi sehingga nantinya jumlah uang yang beredar akan semakin sedikit. Hal sebaliknya bisa dilakukan ketika terjadi deflasi, sehingga jumlah uang akan meningkat di pasaran. Demikian materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Mardiana Muslimin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan sifat bisa dibagi menjadi dua, yakni pajak objektif dan subjektif. Bedanya pada pajak objektif, pengambilannya didasarkan pada objek pajak tanpa melihat subjeknya. Pada subjektif, pengambilannya dilihat dari subjek pajaknya. Berdasarkan instansi pemungut, jelas dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan pajak daerah dan kedua disebut dengan pajak negara. Perbedaannya berada pada instansi pemungut, apakah dipungut oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Terakhir adalah berdasarkan golongan, dibagi menjadi pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung diberlakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tertentu sehingga dipungut menyesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pajak. Langsung dipungut secara berkala. Sifat pajak sendiri seperti yang telah disebutkan, sesuai dengan apa yang diperlukan negara dalam rangka mendapatkan pemasukan dari bidang pajak. Memang mungkin agak membingungkan bagi orang awam, namun sebagai wajib pajak yang baik, Anda harus memahami hal ini. Untuk membantu pelaksanaan kewajiban pajak, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, sekian dari saya. Akan membawakan materi mengenai insiden pajak. Nah, insiden pajak itu sendiri yaitu penerima atau menerima beban suatu pajak karena wajib pajak. Orang yang membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dalam insiden pajak itu ada beberapa bagian. Yang pertama, insiden pajak anggaran berimbang. Nah, maksud dari insiden pajak anggaran berimbang yaitu pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Nah, untuk yang kedua, insiden pajak absolut. Insiden pajak absolut yaitu pengaruh suatu jenis pajak pendapatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distribusi dari suatu program pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu insiden pajak diferensial. Insiden pajak diferensial yaitu pajak yang apabila digantikan dengan jenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama, maka akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak tertentu. Terima
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perpajakan, efisiensi, dan keadilan. Perpajakan mempengaruhi baik efisiensi ekonomi maupun distribusi pendapatan dalam tahun ke tahun. Dampak atas efisiensi menjadi kepribadian yang utama dari kebijakan ekonomi. Dalam bidang tabungan dan investasi, pajak secara jelas memiliki dampak utama atas aktivitas ekonomi. Yang kedua, efisiensi dan keadilan. Para ekonom telah khawatir mengenai dampak perpajakan atas efisiensi ekonomi. Teori modern dari perpajakan yang efisien mengusahakan hukum pajak Ramsey yang menyatakan bahwa pemerintah harus memungut pajak-pajak yang terberat atas input-input dan output yang sangat tidak elastik dalam harga baik penawaran maupun permintaan. Pemikiran atas hukum pajak Ramsey adalah bahwa jika suatu komoditas sangat tidak elastik dalam rangka harga baik penawaran maupun permintaan, pajak atas komoditas itu akan memiliki dampak yang lebih kecil pada konsumsi dan produksi. Sekian dari saya, terima kasih.